Rohman ini dibegal. Itu nggak ada yang tahu kantor. Kita inisiatif karena sesama ojek online, sesama pencari rezeki di jalan lah sesama ojol. Halo YouTube, balik lagi sama gua Catur di channel Tukang Tidur. Di video kali ini gua segmen tanya driver episode yang kedua ya. Jadi sekarang gua lokasinya ada di Kedai di Mari. Jadi Kedai di Mari itu adalah kedai jajanan-jajanan yang harganya terjangkau dan dengan menu yang sangat beragam. Dan menunya ada banyak banget, bisa ada Chicken katsu. Ya, ada chicken katsu, pangsit, burger, kentang, roti bakar dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Ini tuh lokasinya ada di Cibinong, deket banget sama Stadion Pakansari. Puri Kencana 2. Puri Alam Kencana 2. Dengan menu andalan di sini yaitu grill dan sabu cuma dengan 35.000 aja. Jadi dengan 35.000 aja kalian udah bisa ngegrill di sini dengan sepuasnya. Kalau kalian tertarik main di sini, nanti gua akan sertakan link Google Map-nya di deskripsi video ini ya. Jadi kalian tinggal klik langsung bisa menuju ke sini. Pokoknya tempatnya sangat recommended banget, bisa buat nongkrong sama teman, bisa buat sama keluarga, bisa juga sama pacar kalian. Oke, langsung aja kembali ke konten. Di video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama driver Maxim dari Kota Bogor, yaitu Pak Timi Widianto. Pak, kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Buat kalian yang udah driver Maxim pasti udah familiar dengan Pak Timi ini, apalagi yang di daerah Bogor ya, karena emang Pak Timi itu lokasinya di daerah Bogor. Gua aja sering banget lihat Pak Timi mondar-mandir di jalanan di Kota Bogor. Pasti kalian udah familiar banget dengan beliau ini. Oke, langsung aja gua mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Timi Widianto ini. Gimana Pak? Dari driver Maxim udah dari tahun berapa? Driver Maxim dari tahun 2020 awal sampai sekarang Maxim udah sekitar hampir 5 tahunan dah. Itu masih awal-awal di Bogor, belum ada driver waktu itu ya? Dari awal driver Bogor udah ada, cuman mereka pada mainnya ke wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi gitu. Di Bogor sendiri pun paling cuman beberapa orang aja yang ngebitnya di Bogor, selebihnya di luar Kota Bogor semua gitu. Jadi Pak Tim ini sebagai informasi adalah driver prioritas pertama ya Pak ya, di Kota Bogor itu driver prioritas pertama yang ada di Bogor. Jadi ya mungkin masih maksudnya tuh prioritas pertama di Bogor, driver Bogor yang beli atributnya akun prioritasnya di Bogor gitu. Bukan driver pertama di Bogor ya. Driver Maxim Bogor pertama itu nggak tahu siapa gitu. Maksudnya disebut prioritas itu driver Bogor yang beli atributnya pertama kali di Bogor ya saya. Yang lain mungkin driver Bogor pertama beli atributnya di Jakarta, beli akun prioritasnya gitu kan. Di Depok, Bekasi, Tangerang, karena kota itu udah terlebih dahulu ada sebelum Bogor yang paling belakangan gitu. Jadi bisa dibilang bontot lah ya Bogor ya. Ya, Bogor bontot. Mungkin mereka udah prioritas, cuman prioritasnya bukan di Bogor. Bukan di Bogor, di Jakarta. Di Jakarta, Tangerang dan kota lain ya gitu. Maksudnya prioritas pertama di Bogor. Ya, begitu. Ya, tapi tetap aja dulu masih drivernya masih jarang Pak ya, masih belum ada malah ya. Drivernya mah udah ada, soalnya kan pendaftarannya itu secara online, tapi beli atributnya harus datang ke kantor, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan online. Daftar online, beli atribut segala macamnya, akun prioritasnya online juga. Kalau dulu nggak. Kalau dulu mah kita beli atribut, mau akunnya jadi prioritas harus datang ke kantor. Nah, kebetulan di Maxim Bogor itu, kantor Bogor itu belum ada atribut, jadi mereka itu daftar online tapi biar atributnya akun prioritasnya di kota lain gitu, bukan di Bogor. Terus juga penumpangnya masih jarang Pak ya? Penumpangnya ya masih jarang. Harus benar-benar itu ya? Benar-benar inilah kita mencari orderan. Kerja keras ya? Nggak kayak sekarang, penumpangnya udah enak sekarang. Sekarang udah enak, udah tinggal menikmati perjuangan kita aja dulu, bagi-bagiin flyer dulu.
Kalau udah lumayan lama Pak Timi di Maxim gitu. Di Jadi Maxim, udah ya. udah ngalamin banyak asam garam lah bisa dibilang itu Pak ya. Ya, asam garamnya udah ngalamin. Udah ngalamin ya. Dulu pernah itu Pak ya, nanganin kasus itu nggak sih, mana sih Pak? Kasus pelecehan seksual yang sempat viral tuh Pak? Ya, pernah nanganin ya, nanganin. Sebagai driver senior kan, driver itu. Ya, kasus yang kejadiannya itu ada di Transmart Yasmin. Saya juga sempat lihat. Ya, sempat viral juga sempat itu. viral, Pak. Ternyata itu diapernya itu dalam keadaan normal, cuman mungkin karena pas daftarnya juga dalam keadaan sehat. Nggak mungkin nggak sehat diterima sama Maxim gitu. Mungkin Itu tapi sempat di itu Pak, drivernya Pak, di polisi. ya deponya itu digebukin sama pihak lain. Mungkin sudah babak belur, ada kepolisian datang, diserahkan ke kepolisian, ke Jadi pas polsek Pak Tinggi sana udah Bogor. dibawa. Ya pas kita, bukan cuma saya aja, saya Bang Godek, banyak yang lain, ada Tama, Diki, pokoknya anggota kita ya, komunitas kita. Saya juga nggak bakal nyebutin nama komunitasnya ya, komunitas kita. Pokoknya dari Maxim semua datang. Nah itu udah dalam keadaan babak belur lah, dipukulin. Nah cuman kata kepolisian bilang ini driver nggak mabok, nggak mabok minuman, nggak bau minuman sama sekali dalam keadaan ini ya. Cuman ada gangguan ODGJ lah gitu, dalam gangguan jiwa, mental. Mungkin dalam setahun 2 tahun belakangan mungkin ada masalah keluarga, entah keuangan atau apa kan kita juga nggak tahu, nggak disebutin. Ya, pokoknya dalam ODGJ. Akhirnya kan kita koordinasi sama pihak ojol lain, akhirnya postingan yang sudah beredar itu ditarik, dihapus, diganti sama postingan yang klarifikasi berita kebenarannya dari sumbernya kepolisian. Tapi itu sempat terjadi pelecehan nggak sama customer? Enggak, sama sekali enggak. Dari pihak customer-nya juga datang, dipanggil sama kepolisian, dia bilang enggak. Cuman dia itu ketakutan karena customer-nya sempat di situ juga? Ada didatang, customer-nya itu cewek, dipanggil juga sama pihak kepolisian. Pihak drivernya juga dipanggil, pihak si cewek juga dipanggil, customer-nya sama orang tuanya, dan dia menjelaskan. Kita bikin videonya kok, ada di Instagramnya Maxim juga ada, bikin pernyataan bahwa dia itu tidak mengalami pelecehan seksual, dia itu turun, bukan loncat, dia turun, terus kaki mungkin kesangkut motor, karena si drivernya itu berkelakuan aneh. Oh, dari situ Ya mungkin karena seperti orang ayan, tapi sebenarnya itu bukan ayan, mungkin kepalanya atau apa namanya, orang dalam gangguan jiwa, obatnya bu habis ya, obat habis, peneng gitu, peneng gede-gede kaget, takut, namanya perempuan kan takut. Itu nggak malam banget, sekitaran jam 9 malam, loncat. Kemudian di situ ada ojol lain yang menyangka salah paham lah, salah paham. Akhirnya diubah gitu kan, meskipun niatnya baik, cuman kan salah paham gitu kan. Kesalahan pahamnya itu apa, melakukan pemukulan gitu kan. Harusnya kan ditanya dulu lah. Gitu. Harusnya jangan langsung main hakim sendiri Pak ya. Gitu. Enggak, itu juga nggak benar juga. Itu salah satunya, keduanya juga kan ada salah satu driver yang dibegal di daerah Tangerang Selatan, Pamulang. Sampai alhamdulillah kita juga yang nanganin, bukan saya aja ya, kita banyak, saya. Oh, dibegal tuh Pak, sempat diambil Pak motornya? Apa gimana? Iya, jadi dapat orderan, si driver itu dapat orderan, ordernya ngetep motor. Iya. Saya dengar juga ada. Dari Bogor ke Tangerang, karena si driver yang nggak bisa, dibisa-bisain karena faktor apa, argonya yang lumayan gede, 150.000. Akhirnya karena nggak bisa, si penumpangnya yang ngetep motor. Ya, jadi si driver pakai motor yang mogok. Tukang motor, driver pakai motor yang mogok. Si tersangka ini pakai motornya si driver yang step sampai Pamulang, diputar, ditinggal, bye-bye. Ditinggal. Ya ini bisa jadi itu juga sih pelajaran buat apa ya, kalian juga kalau misalnya ada kayak gitu kasus-kasus kayak apa, orderan yang apa, yang kayak aneh gitu Pak. Ya, orderan yang aneh yang kalian nggak bisa, dengan nggak usah, cancel aja daripada sih. kalian mengiyakan, kalian ragu mengiyakan. Tapi motornya jadi hilang gitu. Takutnya. Akhirnya alhamdulillah beberapa orang ya, saya, Bang Godek, Bang Beng Beng, si Ciko, si Fahmi, Cukmek, si Tri,
si itu banyak ada 8 orang semua ke sana. Pengulang. Udah proses sampai kita teleponan ke ini, akhirnya saya bilang cek sosial medianya, cek nomor teleponnya di get contact segala macam, ketemu lah foto sama anak istrinya sama lokasinya. Terus kita telepon, ya kita bilang mau kekeluargaan aja. Kalau misalkan enggak ya udah besok kita datang bawa polisi. Ya, ngomong hukum. Hanya sambil keputusan kita harus pulang, nggak mungkin sama di sini. Kita juga punya keluarga, mesti istirahat, mesti cari uang lagi. Yang kita pulang. Motor itu kita bawa, kita step. Yang mogok. Yang mogok itu kita step sama deponya. Pas nyampe diteleponin ya alhamdulillah sorenya kita pulang siang. Jam 1 siang sorenya itu motor dipulangin. Motor dipulangin, ngasih duit 200.000 agunya. Akhirnya selesai, saya bilang kalau udah ngurangin udah selesai urusan kekeluargaan, nggak usah dipukul atau apa urusan kepolisian, udah cukup lah kekeluargaan gitu ya. Mungkin dia hilap Pak ya. Ya mungkin Namanya hilap, yang penting mah ambil dia udah niat baik, udah dipulangin motornya buat apa kita udah pulangin udah dapet, kita usut juga kan dia baik, kita juga baik. Kalau udah ada niat baik ya. Iya, banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang kita tanganin tanpa diminta sama orang kantor. Tapi itu kantor tau nggak kalau kasus-kasus kayak gitu? Awal mulanya yang masalah ODGJ yang di Yasmin, orang kantor nggak tahu. Kita yang tahu, kita langsung muncul. Besokannya dia dapat kabar, besokannya dia datang sendiri kacap waktu yang masalah Transmart Yasmin. Tapi yang masa si Deper ini, si Ohman namanya, Deper Ohman ini dibegal, itu nggak ada yang tahu kantor. Kita inisiatif karena apa sesama ojek online, sama pencari rezeki di jalan lah ya. Di jalan lah sesama ojo. Siapapun dia benderanya ya kita tolong. Kalau kita tahu kita usahain, kita bisa bantu tolong. Kayak gitu aja, nggak ada perintah komando dari orang kantor apa-apa. Kadang inisiatif dari kita sama teman-teman kita aja, intinya pure murni untuk kebaikan lah gitu kan. Intinya. Kadang juga kalau misal kita pun ngomong ke kantor pun mereka juga kayaknya nggak akan itu kali ya Pak. Maksudnya nggak akan ngurusi sampai se itu gitu, sampai beres gitu kayaknya Pak. Untuk saat ini udah mulai mengurusin seperti itu. Gitu. Soalnya kan sekarang udah ada beberapa komunitas yang tergabung di bawah naungan kantor yang ngurusin soal depo-depo yang nakal, pemasaran, terus soal depo-depo yang kena musibah, terus segala macem. Di bawah komunitas yang di bawah naungan kantor Maksim Bogor itu yang bergerak. Gitu. Tapi intinya mah saya pribadi udah nggak tergabung lagi di bawah naungan kantor. Komunitas saya juga sama komunitas lain. Intinya mah kita juga meskipun nggak tergabung, kalau kita bisa bantu tanpa perintah ya kita inisiatif gitu kan. Kita tetap kita bantu, kita support, kita tanganin. Ya intinya mah cuman untuk kebaikan aja, bukannya kita nolong, bukannya kita minta imbalan jasa atau apa gitu kan. Kita nolong ikhlas, ridho lillahi ta'ala, niatnya ngebantu buat kebaikan aja. Pasti namanya di jalan suatu saat nanti kita juga pasti bisa jadi ngalami hal-hal kayak gitu. Iya, mungkin ya kayak tabel, mogok di jalan. Kalau kita dekat sama orang atau apa, wah kita naikin ke grup. Orang yang pernah kita tolong juga, wah gue punya kenalan di sini, kontak temen yang membantu. Kan bukannya temen kita aja yang membantu orang lain juga. Banyak terima kalau kita bayar sama orang, suatu saat kita juga dibantu sama orang lain gitu, insya Allah gitu, dibantu sama orang lain. Meskipun orang lain itu nggak kita kenal, itu aja niatnya sih buat sama ibadah. Nggak ada yang salah kalau kita berbuat baik. Iya, nggak ada yang salah kalau kita berbuat baik. Profesi ojol ini kan identik di jalanan Pak ya, maksudnya ya di jalan bisa jalanan rawan atau jalanan apa gitu, takut nggak sih Pak sebenarnya kalau kayak gitu? Apa begal atau maksudnya yang horor-horor gitu? Ya namanya ini ya saya pribadi ya. Dibilang takut ya iya takut. Ya, pasti gitu. lah ya. Pasti ya. Manusiawi ya. Manusiawi ya. Gitu. Wah jangan sunyi nih kalau malam nih. Jangan di depan ada apa gitu kan? Si manis berbaju putih gitu ya. Ya betul. Takut di jalan ada ngetawain cewek gitu kan. Kalau cowok mah nggak mungkin ngetawain ya kan. Biasanya ngetawain itu baru cewek. Kayak kunti bapak gitu ya. Kunti bapak punya anak jadi kunti anak kan gitu biasa ya kan. Ya ada sih pasal aku cuman dibilang takut banget enggak.
dibilang berani juga enggak. Ya wales aja lah, apa istilah cuek aja lah, jalan. Meskipun merinding berat gitu, cuman tetap aja fokus di stang. Meskipun bawa motornya berat, berasa. Ini mungkin naik ya lah. Pokoknya udah aja cuek aja. Baca-baca gitu nggak Pak? Baca-baca. Kadang baca-baca ya, cuman istighfar, tahu kadang astagfirullahaladzim. Iya, manusiawi lah kalau takut mah bener. Manusia. Kalau nggak sama begal gitu gimana Pak? Ya sama begal juga gitu kan, ada titik-titik tertentu. Kalau kita dapat orderan, pasti udah apa sih ya Pak, kan jalan yang rawan? Ya kebanyakan depot-depot kan suka sharing nih, kalau kesana dikit nih rawan. Jangan ke tempat ini, mendingan ke jalan raya aja kan. Gitu. Depot-depot juga mesti tahu kan, kebanyakan juga udah ada yang tahu. Gitu, apa ya kalau misalkan nggak berani atau takut atau kejauhan ya nggak usah dibawa. Kalau misal dapat orderan ke situ ya kalau enggak cancel aja, saya nggak berani apa gitu kan, alasan yang sopan, tepat, enak lah gitu ngungkapin alasannya ke customer juga, jadi customer nggak kecewa ya. Di chat aja di aplikasi, omongan yang enak, kita takut ya bilang takut gitu, jangan saya nggak mau bawa, jangan gitu, yang penting mah sopan gitu. Pas dibawa ke saya pribadi mah terus terang takut mah iya gitu kan, tempat-tempat yang rawan gitu, cuman namanya kos saya namanya orderan, mau kemana aja, jam berapa aja saya bawa, jauh pun gitu. Kayak contoh ke daerah rawan, ke Bukit Pangi, meskipun gelap juga saya bawa gitu. Lillahi ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah. Yang penting niat saya baik, mau mengantarkan customer ke tempat tujuannya dengan sama. Tiap pulang juga saya juga mintanya dengan sama. Soalnya saya juga kan punya keluarga gitu kan. Ya gitu aja doanya gitu kan. Selama kita udah baik untuk kebaikan ya insya Allah kita selalu dijaga sama doa kita, sama kebaikan kita. Ya, gitu. betul. Ada yang bilang sih buat profesi ojol buat sekarang sih susah gitu buat hidup gitu Pak, buat kebutuhan sehari-hari gitu susah. Kalau menurut Pak ini gimana sih? Kalau dibilang susah enggak, namanya kita cari nafkah apapun profesi kita. Ya insya Allah ada aja jalannya, insya Allah aja mencukupi dalam tanda kutip, meskipun itu pas-pasan. Tergantung dari kitanya aja memanage keuangan kita. Memanage itu kan mengatur keuangan kita. Betul. Kalau kita dapat penghasilannya sekian, kalau kita makannya terlalu wah, minumnya terlalu wah, jajan mulu, iya habis duitnya. Iya, penghasilan kita banyak juga tetap aja gitu. Makanya kita pandai-pandai kita mengatur, menghemat lah, menghemat jajan kita, menghemat bensin. Kalau dapat orderan, diem dulu beberapa saat, istirahatin badan, istirahatin motor, jangan balik lagi. Soalnya kenapa? Kalau kita balik lagi kan aku dihitungnya jadi 2 pulang pergi, sedangkan customer banyak 1 doang kan, 1 kali perjalanan kayak gitu. Pandai-pandai kita aja mengatur keuangan gitu. Tapi sebenarnya masih bisa lah ya. Masih bisa, namanya kita usaha apapun, apalagi profesi kita sebagai ojol, kita kan nggak tahu, kadang dapat argo kakak, kadang argonya lumayan, kadang kita argo kecil nyambung lagi dapat lagi, kan kadang ada lagi tuh kita udah turunin langsung dapat gitu ya. Pandai-pandai kita aja untuk saat ini mah masih bisa mencukupi ya gitu. Untuk kita punya berarti mencukupi untuk kita nafkahi anak istri kita, anak 2 juga masih bisa ya. Bisa kita cukupi. Balik lagi sih sebenarnya buat balik lagi ke diri kita sendiri sih Pak. Lagi ke diri kita sendiri gitu, gimana kita mengatur keuangannya aja gitu kan. Yang penting mah jangan lupa makan aja gitu. Kalau kita nyari uang terus, kita lupa sama diri sendiri dulu lah. Soalnya kan kesehatan kita diri kita sendiri dulu. Soalnya kenapa? Kita tulang punggung, pencari nafkah, pemberi nafkah, pencari rezeki buat keluarga. Kalau kita sakit kan sama aja bohong. Uangnya kita buat berobat segala macam. Yang penting mah kita juga sehat dulu. Dan yang penting bisa cari nafkah. Kesehatan itu juga sih, kesehatan motor juga. Kesehatan motor juga, yang penting juga kesehatan motor juga dijaga. Jangan digeber terus. Motor mogok juga keluar duitnya kan gimana? Gede juga malahan. Pokoknya kita atur aja keuangan kita, kesehatan kita sama motor. Karena kan kita fasilitasnya pakai motor. Fasilitasnya pakai motor, iya namanya media online. Mungkin kalau kita ya pandai-pandainya aja mengatur keuangan, kesehatan, terus sama motor juga jangan lupa berdoa.
ya pandai-pandainya kita juga ini lah bersyukur Oh, iya, gitu iya, kan. bersyukur, ya, Bersyukur. betul. Insya Allah besok atau lusa atau beberapa hari kemudian Mungkin sekarang anyep nih, rezekinya. besoknya bisa Ya, lebih gitu ya. sebenarnya sih di Maksum ini enak, nggak ada istilah anyep sebenarnya Nah, gitu. sebenarnya Pak ya. Sebenarnya cuman kita ya ada lah nanti mungkin step-stepnya atau parameter atau apanya gitu kan, nanti ada Apalagi ininya sekarang lah, Maxim ya. kan argonya bisa dibilang hemat ya, daripada aplikator lain ya Pak ya. ya argonya lebih murah, terus pendapatan ke deponya juga otomatis Lebih sedikit ya. habis sedikit lah gitu ya, ada tapi sedikit lah. Mungkin maksudnya murah biar banyak gitu ya, kita untung sedikit tapi banyak dibandingin untung gede tapi sedikit. Capek juga nungguin orderan. Capek juga nungguin orderan ya. Kalau kalian tahu ya, Pak Tim ini sampai bikin catatan di HP-nya buat nandain gitu, jam segini orderan di mana, jam segini orderan, bener nggak Pak? Ya, salah satunya kan begitu ya. Usaha lah ya, usahanya. Usaha kita ya kan, kita kerjain di ojek online, otomatis kan kita mencari orderan. Orderan itu datangnya dari customer. Nah kita harus tahu jam berapa customer itu akan order. Biasanya berangkat kerja, kebiasaannya berangkat kerja. Nah, itu ya yang aktif tuh. Jam segini pasti order karena dia berangkat kerja, karena dia berangkat kuliah, karena dia berangkat sekolah gitu. Tapi beneran ada Pak? Ada. Saya sempat nyatet misalkan dari jam 5 subuh, jam 4 subuh ada, jam 4 subuh kadang ada kan. Kita tungguin kontaknya, kadang nggak dapat tempat kita. Makanya kan ada catatannya jam 4, jam 5. Jam 4 itu ada beberapa customer. Berarti kita dapat nomor Jadi mulainya udah jam 4 tuh, jam 4 udah ada. Ya, makanya kita tuh harus tahu jamnya sama tempatnya kan. Nah, misalnya tempatnya di sini nih, jam sekian nih. Nongkrongin di sana. Nongkrongin di sana gitu kan. Ada 3 nih, jam sekian di tempat ini ada 3 customer. Satu lewat ke orang mungkin bisa 2, 3 kalau lewat juga ya kita bisa ke tempat lain. Makanya kan ada jam-jamnya, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Makanya bikin list bikin daftar customer, orderan customer, bikin jam-jam titik jemputnya kemana, tujuannya kemana, argonya berapa. Sampai argonya dicatat. Iya, sampai argonya dicatat. Soalnya kenapa? Percuma kita aturin kalau argonya kecil, karena jamnya sama. Jamnya sama, tempatnya beda, tinggal kita milih dah gitu. Kita mau milih argo kecil apa argo gede ya gitu. Nah, kalau saya pribadi milih ke tempat yang enak di hati aja gitu. Kadang kalau yang mau argo yang gede, kadang kita tungguin nggak dapat kan. Kadang ini kesel juga ya kan, wah suwe nggak dapat. Nungguin nggak dapat. Nah intinya mau bikin list aja, itu salah satunya supaya usaha sih. Salah satu usaha supaya akun kita gacor. Dibilang gacor itu apa, tergantung dari usaha kita juga. Betul. Dari usaha kita. Usaha yang sebenarnya nggak mengkhianati hasil. Jadi kalau misal kita emang usahanya bagus buat dapur kita sendiri ya, buat kita sendiri. Insya Allah sih bagus. Pasti hasilnya juga ya mengikuti lah Pak ya. Ya pasti. Intinya ya seperti itulah. Kan Pak Tim ini kan bisa dibilang driver senior ya. Ya kalau untuk anggapan. Ya kalau saya bilang sih bisa dianggap ya. Nggak banggapan, nggak pernah. Kalau saya nganggapnya gitu. Nah, sama lah bagi saya gitu. Saya juga banyak belajar lah. Gitu. Ada tips-tips nggak sih Pak buat driver-driver yang baru atau driver yang bilang anyep atau itu bahwa profesi ojol ini bisa buat hidup gitu? Ya ini juga pasti ya. Pasti saya berbagi dari dulu ke driver-driver, selalu berbagi. Bukan untuk yang baru aja, yang lama juga. Yang lama juga ya? Ya sistem pembagian order itu berdasarkan parameter segala macamnya udah banyak sekali perubahan, udah kayak dulu ya. Nah saya bicara sekarang ya, nggak bicara dulu. Kalau sekarang itu parameternya kalian ubah aja. Tadi kan peta offline bisa. Tadi peta offline bisa ngangkat orderan. Untuk saat ini yang saya simak analisa ya, saya juga bukannya sumbernya juga bukannya dari pemikiran sendiri, berdasarkan itu juga, berdasarkan dari driver-driver juga, driver-driver kalian juga, entah itu yang baru, entah yang lama, dari kita nongkrong ya, sharing, nongkrong, ngobrol, ngidu bicara, kadang ada obrolan maksimnya, dia ngomong, kita simak, saya simak, saya cerna, kok nih orang
lancar, Ordernya lancar. dapat baru. Gitu. Ternyata setelah ditanya, setelah lihat sendiri segala macam, ngambil kesimpulan ya untuk saat ini pergunakannya untuk kita saat ini ya, untuk sistem pembagian pakailah peta online. Pakai peta online. Mungkin next bisa berubah Pak ya. Mungkin next bisa berubah, itu si Maxim sifatnya seperti itu. Sistem pembagian ordernya itu berdasarkan parameternya ya. Dulu kita veto orderan nggak diconteng baiknya. Terus kalau kita mau istirahat, terus kalau selesai istirahat kita conteng lagi baiknya, itu masih bisa dapat orderan. Tapi pernah begitu nggak dapat orderan seharian. Seharian pernah. Nah, pernah seharian, itu juga saya yang kasih tahu ke yang lain, sounding dari pengalaman sama omongan dari Pak juga, sharing, akhirnya saya naikin postingan. Jangan diconteng, kalau yang dulu, kalau yang sekarang, gunakanlah peta online. Gunakan peta online. Terus juga, seperti saya bilang, kita harus tahu jamnya customer juga. Jamnya customer, seperti yang saya bilang, bikin list lah gitu kan. Nggak usah males gitu. Nggak usah males, buat apa gini. Sendiri. Jangan kita bikin. Nanti lama-lama kalau kita tulis, kita sering melakukannya, sering antar jemput, ingat sendiri. Apa jamnya ini. Suatu saat kita nganter kemana, wah jam sekian nih ada orderan kakap nih, si Anu gitu customer. Ya kita tungguin. Nggak usah kita balik lagi kan kita uang bensin juga. Belum tentu kita balik langsung dapat. Siapa tahu kita di situ tungguin sebentar, pas dia ngodong ada diaper atau apa, bisa aja langsung masuk ke kita lagi. Salah satu contohnya kan seperti itu tuh gitu kan. Kalau saran saya buat diaper, terus kalau misalkan sejam nggak dapat, ya bergeser lah gitu, atau 2 jam nggak dapat bergeser. Cara pengambilan orderannya sekarang seperti itu. Intinya sih kita jangan malu buat sharing sama. Iya, jangan malu sharing, bertanya. Tanya itu nggak. Kalau nggak dijawab, mungkin dia nggak mau ngasih tahu, atau mungkin dia nggak tahu, ya jangan baper. Jadi jangan sampai ada dia nggak mau ngasih tahu nih, jadi rasa benci atau jangan. Cuek aja, waras aja, tanya lagi ke yang lain. Gitu. Temuinlah orang yang tahu dan mau ngasih tahu. Jangan nemuin orang yang nggak tahu, tahu ya sesat kita itu. Terus kita nemuin orang yang nggak tahu, tapi nggak mau ngasih tahu. Emang nggak mau ngasih tahu karena dia nggak tahu. Kadang kita nemuin orang yang tahu nggak mau ngasih tahu, kan banyak ya. Intinya gitu kan. Jangan sampai nggak ujungin lagi kita temu orang yang nggak tahu tapi tahu gitu kan. Begini. Padahal dia nggak tahu. Akhirnya kita sesat, bukannya bagus jadi hancur kan akun kita kadang gitu. Intinya itu sih, jangan malu lah buat sharing sama teman-teman, sama kalau misal ada driver di jalan gitu ya maksudnya sharing sapa lah ya. Ya makanya tegur sapa kan. Tegur sapa penting juga. Klakson penting gitu. Seenggaknya klakson. Tin jangan titit gitu. Nggak boleh jawab gitu. Itu penting juga. Yang pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan buat pihak Maxim nih Pak. Pak Timi udah lama ya, ada keluh kesah nggak sih selama ini buat pihak Maxim sendiri? Ya buat pihak Maxim sendiri pun sebenarnya banyak keluh kesah, termasuk juga sama ide, pendapat segala macam dari sistem, dari ini segala macam banyak. Salah satunya yang simpel aja dah ya insya Allah bisa mewakili, misalnya para petinggi Maxim nyimak YouTube-nya si abang ini. Bisa memanggil atau apa gitu, terinspirasi ya. Intinya pertama itu pembayaran non tunainya lebih diiniin ya, diaktifkan, di sounding ke masyarakat layak, dan untuk food goods-nya juga lebih diperbaikin lagi supaya fiturnya Maxim itu banyak. Baik food goods, delivery, itu semua bisa diimbangin sama pembayaran non tunainya, ada tunainya segala macam. Itu sekarang sih kebanyakan berarti itu Pak ya, baik doang. Kebanyakan driver makanya baik. Kenapa mereka nggak ngambil delivery? Kenapa mereka nggak ngambil food goods? Yang pertama, delivery itu bukan soal agonya sebenarnya yang murah. Ago terdekat di WA Bogor itu 6.000. Permasalahannya sistem performa. Kita udah sistemnya nyocok. DP itu sistemnya nyocok, kita cocok, Ago nggak kita pemasain namanya. Cuman yang kita pemasain, kita nyocok
performa kita di otobitnya turun satu. Itu yang harus diketahui sama pihak kantor Maxim sama orang kantor kalau Maxim. kita nyocol itu berkurang Pak? Tuh, makanya si driver males. Nggak mau ya, males. Iya, kita nyocol, aku nggak seberapa, performa kita turun. Meskipun otobit kita banyak, Iya. otobit kita 10 nggak dihitung. Yang dilihat malah itunya ya. Nah, yang dilihat malah yang kita nyocolnya dari peri 1 tuh. Nah, itu harus diperbaiki juga sama pihak kantor Maxim. Makanya saya dengan senang hati, alhamdulillah dipanggil, saya bisa nge-share, bisa ungkapin lah ya. ungkapin. Ya, pengennya saya juga ada khas kayak gini. Ke orang kantor Maxim panggil lah saya. Saya juga di forum juga banyak panggil lah saya, tanya lah saya. Gitu. Saya juga bisa ngobrol langsung ya, spontan kayak begini tanpa teks tanpa apa, karena saya alhamdulillah tahu banyak meskipun nggak tahu semuanya ya, nggak tahu semuanya, ada hal yang saya nggak tahu juga. Buat menyampaikan kenapa sih driver nggak mau ngambil dari seperti itu yang tadi saya Memang ungkapkan. sejauh ini sih yang saya perhatiin emang driver agak malas sih kalau Ya, karena seperti itu lah yang saya udah ungkapin. Kenapa sih driver nggak mau ngambil food court-nya? Ya, otomatis kan kita bisa jawab. Mungkin orang kantor juga tahu karena pembayaran non tunainya yang belum berjalan dengan baik gitu kan. Ya itu salah satu contohnya diperbaikin lah dari sistem delivery-nya. Kenapa sih bisa nyocok kok performa kita turun, otobitnya, tugas otobit kita turun. Kedua, kita nggak mau ngambil food court-nya kenapa? Karena kalau kita ambil kita yang nalangin dulu gitu. Kita belum tentu punya itu. Iya, belum tentu kita punya uang. Kalau timbang 10.000 makanan di Rata kan kita bisa ini makanannya 100.000. Kalau bener, kalau aduan fiktif, iya. Buat siapa kita itu? 100.000 itu kasih keluarga bisa makan 3 hari istri masak ya kan, kita sekeluarga makan. Jadi sistemnya masih harus diperbaiki lagi Pak ya? Sistem harus diperbaiki, banyak dah ke Maxim, makanya Maxim panggil lah driver-driver di Bogor di jalan. Jadi komunitas yang di bawah naungan Bogor itu kadang meeting, ngobrol segala macam, bla sharing. Nah, maunya saya juga ungkapin apa yang maunya driver. Dan dari Kacap, Bogor atau wilayah Jabodetabek lainnya nyampaikan ke pusat. Dari pusat nanti diolah ya, tujuannya satu, untuk kemajuan Maxim, kemakmuran driver, dan kenyamanan customer. Ya, kan sekali ya, maksudnya kita ngobrol ini, ngebahas ini itu kan 3. Buat si aplikator juga kan, buat driver juga. Kemajuan Maxim, kemakmuran driver, kenyamanan customer. Itu yang penting. Yang penting kan 3 intinya kita sharing semua keinginan kita pada driver kan gitu. Betul. Saya setuju Pak sama itu. Ya mungkin sekarang Maxim bisa dilihat argonya sih emang kecil kalau dibandingin aplikator yang lain Pak ya. Ya. Takutnya malah nanti jadi customer nganggapnya tuh Maxim apa ya, jadi murah tapi bukan murah. Ya, gitu. betul. Kita harus jaga image Maxim kita. Memperbaiki kualitas. Iya, kita murah tapi bukan murahan gitu. Makanya kita sebagai driver juga harus dijaga nama baik Maxim buat kita juga. Balik lagi supaya customer, wah drivernya ganteng kayak saya gitu ya, misalkan ya, wah driver Maxim ganteng kayak saya. Udah punya itu Pak, pasti udah laku, udah ganteng ya. Maxim ganteng kayak saya. Terus udah gitu murah senyum, ramah tamah, pelayanan. Wangi, pokoknya kayak saya gitu sih. Nah, mereka nanti dari mulut ke mulut. Oh, pakai Maxim aja begini. Kayak nah kan itu kan kita untung. Dari satu customer bisa 3, 5, bahkan sekeluarga, satu RT, satu RW, satu negara, beda negara kan bisa juga. Sampai bule-bule kan bisa ngode juga. Intinya mah situ. Kalau kita yang lama buat kita juga pribadi, buat kepentingan driver lain juga gitu kan. Intinya menjaga lah gitu, jaga pelayanan kita, servis kita segala macam. Itu buat dapur kita sendiri Pak ya. Buat dapur kita sendiri juga kan. Intinya. Mungkin itu sih yang bisa gua obrolin sama Pak Timi ini. Mudah-mudahan sih obrolan kita cukup bisa jadi inspirasi atau bermanfaat buat kalian. Yang gua tangkap sih kalau kata Pak Timi ini ya, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Mungkin kalian ngerasa kalian udah banyak tahu, tapi kalian
pasti ada satu hal atau dua hal yang kalian belum tahu gitu. Jadi kalian harus jangan berhenti belajar walaupun itu dengan driver baru atau junior kalian, itu jangan pernah berhenti belajar. Udah tahu banyak tapi belum tentu tahu semuanya. Ya, betul. Udah tahu banyak tapi belum tentu tahu semuanya itu. Itu kata-kata dari Pak Timi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini gua rasa sih cukup. Mudah-mudahan video gue bermanfaat. Kalau misal kalian ada request, gua mau harus ngobrol sama siapa atau bahas apa, bahas apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe kalau menurut kalian video-video gue cukup bermanfaat dan menarik untuk ditonton. Dan seperti biasa, matur nuwun. Bye bye. Oke, makasih Pak. Makasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Sama-sama.